Hari ini saya percaya ada satu kuasa dari tempat Allah Maha Tinggi yang sudah turun, bukan hanya di luar kita tapi tinggal di dalam kita. Amin. Dan hari ini adalah hari Pentakosta, gitu ya. Dan firman Tuhan menulis bahwa murid-murid pada waktu itu sedang berkumpul dan berdoa, sama seperti kita hari ini. Amin. Semua sedang berkumpul, semua memuji Tuhan, semua menyembah Tuhan. Tiba-tiba ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang menyembah Tuhan, firman Tuhan bilang, tiba-tiba terdengar bunyi seperti angin keras. Amin. Tiba-tiba, gitu ya. Seringkali dalam hidup kita itu tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu, gitu ya. Tetapi di sini adalah tiba-tiba ada yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Tiba-tiba ada yang namanya kuasa Tuhan. Tiba-tiba sakit penyakit kita disembuhkan. Tiba-tiba setiap masalah kita diselesaikan. Dan itu namanya Roh Kudus. Amin. Jadi Pentakosta, saudara, sederhananya adalah di mana kita, orang yang percaya kepada Yesus, akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Siang hari ini, biarkan jiwa kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang tinggal di dalam hidup kita. Itu namanya Roh Kudus. Amin. Kekuatannya melebihi kekuatan manusia, saudara. Kekuatannya melebihi kekuatan yang ada di dunia ini, gitu ya. Dan kita semua di tempat ini akan semakin dipenuhi oleh yang namanya Roh Kudus sampai kita tenggelam akan kuasanya yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Jangan pernah puas, gitu ya. Biarkan setiap hari kita semakin tenggelam. Bukan tenggelam di dalam masalah kita, bukan tenggelam di dalam sakit penyakit kita. Aduh Pak, saya sakit melulu, gitu ya. Aduh Pak, saya masalah terus, gitu ya. Masalah saya datang terus, gitu ya. Tetapi siang hari ini kita mau mendapatkan pewahyuan bahwa semakin hari kita tenggelam di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. So hari ini Roh Kudus akan mengerjakan apa yang kita nggak bisa kerjakan, saudara. Gitu ya, simpelnya, sederhananya gitu loh. Apa yang mungkin buat kita susah, buat Tuhan itu nggak susah. Saya tadi tiba-tiba pas lagi penyembahan, tiba-tiba teringat pas saya menikah, gitu saudara ya. Nggak tahu kenapa Roh Kudus ingatkan saya ketika saya mau menikah. Mungkin di tempat ini ada yang mau menikah, gitu ya. Jadi Roh Kudus ingatkan itu sama saya. Nah, pada waktu itu, saudara, ketika saya ingin menikah, saya sudah menyiapkan semuanya itu buat saya itu sempurna, gitu loh. Dan saya maunya bukan di dalam gedung tapi di luar gedung, di outdoor, gitu ya, di sebuah taman, gitu ya. Jadi tamannya kita dandanin yang rapi, gitu ya. Istri saya itu kan orangnya perfeksionis, gitu ya. Pokoknya harus detail, gitu ya, harus rapi. Biasanya wanita-wanita, perempuan-perempuan seperti itu. Kalau cowok itu kadang-kadang cuek, gitu ya. Ya terserah lah, kainnya mau warna hijau kayak kuning terserah, gitu ya, mau merah terserah. Tapi kalau perempuan ini beda, gitu ya. Amin. Jadi suami-suami di sini harus mengerti hati istrinya, gitu ya, dan istri mengerti hati suaminya, gitu ya. Dan akhirnya tiba hari H-nya, gitu ya. Tiba hari H-nya. Mau tahu nggak saudara, kalau doa kita, kalau persiapannya itu di outdoor, doanya adalah supaya tidak hujan. Tapi di hari itu, saudara, di musim hujan. Saya menikah di bulan Juli dan setiap hari hujan deras, saudara. Dalam hati saya, habis nih semua dekoran, habis deh catering nih, gitu ya. Habis nih nasi tumpeng, nasi apa, habis kena hujan, gitu ya kan. Tetapi Tuhan kita itu sanggup melakukan segala perkara melebihi apa yang kita bisa pikirkan, melebihi apa yang kita bisa bayangkan hari ini. Mau tahu nggak Bapak Ibu? Istilahnya mungkin saya membuat resepsi di tempat ini. Di McD Harapan Indah itu hujan. Di rumah sakit Eka Hospital itu hujan, gitu ya. Pokoknya kita dikelilingi hujan. Bahkan tempat kita udah gerimis, gitu ya. Habis maghrib jam 7 malam, saya dan istri sampai ke tempat lokasi di mana kita akan menikah, resepsi, gitu ya, malam hari.
Kita mau bersuka cita bersama teman-teman, sama keluarga dan semua jemaat Tuhan pada waktu itu. Tapi kalau hujan, bagaimana kita bisa bersuka cita? Habis semuanya, kelar semuanya. Tapi saya ingat satu hal ini, bahwa di dalam perkataan kita itu penuh dengan kuasa. Amin. Mau tahu nggak apa yang saya lakukan? Ini udah nggak ada cara lagi, gitu ya. Nggak ada cara lain lagi selain saya berdoa sama Tuhan. Saya cuman tangan saya ke atas, saya mengangkat tangan, gitu ya. Tuhan, tolong dong, kalau bisa jangan hujan di tempat ini, hujannya di tempat yang lain aja, gitu ya. Kalau di tempat ini hujan habis, saya nggak jadi bersuka cita, saya nggak gembira, gitu ya. Detik demi detik, gerimis itu tidak menjadi hujan. Sekelilingnya itu hujan, coba bayangkan. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di lokasi saya pada waktu itu menikah, kita bisa lihat hujan di sana, bisa lihat hujan di situ, di kiri hujan, di kanan hujan. Tapi di lokasi saya, di situ nggak hujan. Dan buat saya itu bukan kebetulan. Buat hidup saudara itu bukan kebetulan. Kita seringkali kalau mendapatkan sesuatu yang yang kita mau, yang kita rindukan, kita seringkali bilang itu kebetulan. Nggak ada yang namanya kebetulan. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Tadi pujian tadi berkata, biar Kau yang mengambil alih. Gitu ya. Kadang-kadang kita suka mau mengambil alih. Kenapa? Karena kita nggak percaya sebenarnya. Simpelnya gitu. Tapi siang hari ini kita mau belajar bahwa ada satu kekuatan melebihi kekuatan apapun, dan itu sudah tinggal di dalam hidup kita. Amin. Amin. Akhirnya kita bisa bersuka cita bahkan sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Waktu itu masih ada almarhum Om Teni, gitu ya. Om Teni biasanya nggak bisa datang malam-malam, tapi pada waktu itu kita semua bersuka cita. Semua karena Tuhan. Terus amplopnya gimana, Pak? Orang menikah biasa dong, ya kan? Yang pertama yang dihitung amplop. Kenapa? Karena untuk bayar semuanya itu. Ini kita realita aja, gitu ya. Dan pada waktu itu saya cuma pelayanan aja nih, pelayanan, bukan kerja yang di kantor yang pasti, dapat penghasilan yang pasti, bonus yang pasti, enggak. Tapi saya percaya gini loh, ketika kita bekerja buat Tuhan, Tuhan yang menyiapkan semuanya. Jadi jangan pernah takut untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Malam-malam di hotel, saya sama istri, yang kita lakukan apa, saudara? Kita buka amplop, gitu ya. Karena sebelum hari H kita cuma bayar BP-nya doang nih, semua nih, catering, tempat, dekor. Mau tahu nggak saudara? Ketika kita buka amplop satu-satu, kita doain satu-satu, kita catat satu-satu, semuanya komplit, full untuk bayar acara di hari. Apa itu kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Dia selalu pas. Dan dia selalu tepat pada waktunya. Kalau hari ini mungkin dalam kehidupan saudara, Pak, kok saya masih kayak gini? Kok kerjaan saya belum ada terobosan, Pak? Kok istri saya masih gitu? Kok suami saya masih gitu? Berarti belum waktunya. Amin. Karena waktunya Tuhan adalah waktunya yang terbaik, saudara. Waktunya Tuhan adalah waktunya yang paling benar. Kemarin pas saya di Komsel, saya sharing gitu ya. Ada satu bapak yang bernama Sean. Dia itu sedang sakit dan ada di ICU, gitu ya. Kita sama-sama tahu kalau orang udah di ICU berarti parah, kritis, gitu ya. Kata lainnya udah mau dipanggil rumah bapak lah. Semua dokter, semua suster, semua perawat masuk ke ruang ICU itu karena bapak ini sedang kritis, gitu ya. Mau nyawanya udah mau habis. Dan akhirnya dokter semua mencoba apa yang mereka bisa. Dengan kekuatan manusia, gitu ya, dengan kekuatan pikirannya, dengan kekuatan ketika dia belajar jadi dokter, gitu ya. Dokter pinter nggak? Pinter banget, pinter. Dan itu adalah panggilan Tuhan juga, gitu ya. Tapi saya mau cerita gini loh, ada yang lebih pinter, itu namanya Tuhan Yesus. Ada yang lebih kuat, yaitu Tuhan Yesus. Akhirnya gini, akhirnya bapak ini meninggal dunia.
dokter, perawat, semua akhirnya keluar untuk memberitahu istrinya pada waktu itu. Dia bilang, "Bu, maaf, kami sudah mencoba semua apa yang kami bisa, tetapi Tuhan berkehendak lain. Suami ibu meninggal di jam sekian. Ibunya merasa sedih dan akhirnya ibunya masuk ke ruang ICU untuk ketemu jenazah suaminya. Dan pada akhirnya ketika dia melihat suaminya, dia cuma pegang tangannya, saudara. Dia bilang gini, Papa tuh baru umur 39, aku baru umur 38, anak kita baru umur 10 tahun. Tuhan, gimana dong ini?" Gitu ya. Secara emosional sedih, secara emosional istrinya hatinya remuk, saudara. Ditinggal orang terkasih, ditinggal orang yang paling dia sayang. Kita pun kalau ditinggal orang yang paling kita sayang, kita pun sedih. Tetapi pada waktu itu terjadi mujizat, saudara. Bapak yang sudah dinyatakan meninggal selama 1,5 jam dinyatakan hidup kembali. Saya hari ini mau lebih sharing untuk bersaksi, untuk cerita tentang kuasa. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu sadar bahwa kuasa itu masih ada, mujizat itu masih ada. Banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan bilang, mujizat itu zamannya Nabi, zamannya Rasul pada waktu itu. No, hari ini mujizat masih ada buat ibu, buat bapak, buat kita semua. Amin. Dan tidak ada perkataan yang sia-sia yang kita keluarkan buat Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Akhirnya bapaknya bangkit kembali, saudara. Karena apa? Karena suara dari istrinya itu. Jadi hari ini, Bu, Pak, gitu ya. Kalau ada masalah di dalam rumah tangga, lebih baik kita bawa dia ke dalam doa. Karena saya percaya hati istri kita, hati suami kita, itu Tuhan yang punya. Yang suami gak bisa ubahkan, yang istri gak bisa ubahkan, tapi Tuhan bisa mengubahkan. Amin. Jadi apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita? Yang pertama adalah, slide yang pertama, poin yang pertama adalah Roh Kudus akan memenuhi kita dengan kuasa. Amin. Roh Kudus akan memenuhi kita dengan kuasa. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, kita dipenuhi dengan kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Di dalam rumah tangga kita, kita menjadi saksi. Di tempat pekerjaan kita, kita akan menjadi saksi. Amin. Bahkan kepada mertua kita akan menjadi saksi. Amin, saudara. Dimanapun saudara berada, saudara adalah terang. Minggu lalu saya sudah sampaikan, 2 minggu lalu, bahwa saudara itu adalah terang, dan kegelapan tidak dapat menguasai. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Ini adalah waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Amin. Kita akan menjadi saksi, bukan untuk sakti-saktian, tetapi untuk membawa setiap orang kepada Yesus, untuk banyak orang mengenal Yesus dan mengalami pertobatan, saudara. Gitu ya. Perkataan kita itu powerful, makanya hati-hati dengan ucapan kita, gitu ya. Ucapkan perkataan yang baik setiap hari dalam kehidupan kita. Saya pintar, saya pandai, saya diberkati, gitu ya. Perkatakan sama istri kita, suami kita, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu ajaib, gitu ya. Simple deh, saudara. Kalau saudara mau kurus, gitu ya, saudara perkatakan sama diri kamu, aku kurus, aku kurus, aku kurus, gitu ya. Biasanya perempuan-perempuan maunya kurus, gitu ya. Tapi makannya martabak, gitu. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, gitu ya. Jadi hari ini di dalam perkataan kita penuh dengan kuasa, gitu ya. Karena di satu sisi, saudara, perkataan kita itu bisa membawa
orang kepada Tuhan, tetapi di satu sisi juga bisa melukai hati seseorang. Gitu ya. Saya mungkin pernah bersaksi teman saya yang pindah ke Manado gitu ya, nggak mau gereja lagi saudara, karena dia itu nggak punya anak, dan hamba Tuhan di tempat itu bertanya sama dia, pasti kamu punya dosa, makanya kamu nggak punya anak. Gereja, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Nah jadi hati-hati sama lidah kita, perkataan kita, gitu ya. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya dia nggak mau gereja lagi. Nah, saya berdoa di tempat ini supaya apa yang keluar dari mulut kita adalah perbendaharaan yang baik, sehingga akan ada banyak orang yang mengenal Yesus dan mengalami pertobatan kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara adalah pembawa pengharapan untuk banyak orang. Amin. Di Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24 dikatakan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dikatakan Barnabas adalah orang baik, saudara, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan saya percaya gini Bapak Ibu, orang baik saya percaya akan selalu mengeluarkan perkataan yang baik, perbendaharaan yang baik. Sekali lagi bahwa perkataan kita itu penuh dengan kuasa. Oleh karena itu, biarlah setiap hari kita mengejar yang namanya damai sejahtera. Orang jahat sama kita nggak apa-apa. Yang penting kita baik sama dia. Hari-hari ini saya sedang belajar seperti itu. Terserah lu jahat sama gua, tapi gua mau baik sama lu. Itu kan yang Tuhan lakukan sama hidup kita. Hidupmu terkadang kita nggak setia loh, tapi Tuhan tetap setia. Kadang-kadang kita bisa lupain Tuhan karena masalah yang ada, atau karena berkat yang banyak. Kita bisa lupain Tuhan, tapi Tuhan nggak bisa lupain kita, karena cintanya itu sempurna. Amin. Cintanya sempurna. Dan itu yang membuat hari ini saya mengalami pertobatan. Bukan karena saya takut masuk neraka Bapak Ibu. Wah lu kalau nggak kenal sama Tuhan Yesus ya, lu masuk neraka. Kalau lu nggak perpuluhan ya, belalang pelahap akan mencuri setiap berkat-berkatmu. Kita bukan ada di situ lagi. Kita melakukan semuanya karena kita cinta sama Tuhan. Itu beda, itu beda banget gitu ya. Kita melakukan sesuatu karena kita takut, sama kita melakukan sesuatu karena kita cinta sama Tuhan, itu berbeda. Dan hasilnya itu juga berbeda, gitu ya. Dan dikatakan sekali lagi, Barnabas adalah orang baik yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan ini doa saya siang hari ini, bahwa kita harus dipenuhi Roh Kudus dan kita harus dipenuhi dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya itu saudara, setelah menikah, saya itu pindah ke rumah mertua saya, gitu ya, bersama dengan istri saya, karena mertua saya itu tinggal seorang diri, supaya ada yang jagain dia, gitu ya. Di komplek itu banyak sapam, gitu ya. Dan karena saya orang baru, saya nggak kenal sama mereka. Jadi di komplek, di blok ini ada sapam, di blok itu ada sapam, di blok itu ada sapam, gitu ya. Dan setiap hari ketika saya ketemu sama mereka semua, naik mobil, naik motor, gitu ya, saya senyum sama mereka. Dan sapam itu senyum balik nggak? Nggak senyum balik, gitu ya. Sampai istri saya sebelah gini, makanya jangan disenyumin. Malu kan, gitu ya. Terus hari kedua gitu lagi saya senyum ini. Gimana sih yang kamu anggap ini jemaat kamu? Katanya. Bukan. Tetapi gini loh, saya percaya gini. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Hari ini, setiap sapam-sapam yang saya lewati, sebelum saya senyum, mereka sudah senyum duluan sama saya. Artinya apa? Perbuatan yang baik yang kita lakukan sama orang, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Kalau berbicara dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan hanya berbicara bahasa lidah berbahasa, gitu ya. Tapi kita melakukan apa yang baik, seperti Yesus lakukan ketika pada waktu itu juga kita dipenuhi sama
Roh Kudus. Suatu hari, saudara, di tahun lalu, saya sedang mengalami yang namanya krisis keuangan. Bahkan sampai besok mau makan apa, saya bingung sama istri saya. Kita nggak cerita sama siapa-siapa. Saya nggak cerita sama orang tua saya karena takut menjadi beban pikiran. Sebenarnya kalau saya bilang ke orang tua saya, pasti orang tua saya kasih. Tapi sekali lagi, saya tahu saya dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saya tahu burung di udara pun bisa Tuhan kirimkan untuk saya, untuk memberi setiap berkat-berkat Tuhan. Gitu ya. Dan pada akhirnya saya berpikir bersama dengan istri untuk mencari uang tambahan, Bapak Ibu. Gitu ya. Akhirnya kita menjual baju celana, gitu ya. Jual semua yang kita bisa, gitu ya. Tetapi itu tadi, tiba-tiba saya dan istri ditipu. Uangnya segitu-gitunya, raib, nol yang kita punya. Secara manusia kita kecewa. Secara manusia kita nggak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba seminggu 2 minggu kemudian saya itu pelayanan bersama Pastor Yoel di daerah Casablanca, gitu ya. Ada pelayanan youth di tempat itu. Tiba-tiba saya melihat yang menipu saya itu main bass. Anak Tuhan juga. Anak Tuhan juga main bass. Dalam hati saya, sebelum saya ada di tempat itu, kalau saya ketemu, gua habisin orang. Wah, pokoknya bodo amat deh, gelar pendeta bodo amat. Wah, udah secara manusia seperti itu, gitu ya. Tetapi ketika lagi kita sedang worship, ketika kita sedang penyembahan, gitu ya, tiba-tiba Roh Kudus itu melembutkan hati saya. Nah, ini Roh Kudus nih, gitu ya, yang membuat saya nggak bisa marah lagi, yang membuat saya nggak bisa kecewa lagi. Seperti hati saya dipeluk oleh Dia, dipeluk oleh cinta, dipeluk oleh kasih, sehingga yang keluar dari perkataan saya adalah perkataan yang baik. Mau tahu nggak Bapak Ibu apa yang saya lakukan? Ketika dia sedang bermain bass, sedang asik-asik nyembah gitu ya, sedang worship, saya naik ke atas mimbar, saya peluk dia, dan saya perkatakan berkat buat dia. Dia cuma bisa nangis, "Kak, maafin ya kak, kak maafin ya kak." Dia cuma bisa, "Sudah nggak apa-apa." Itu Roh Kudus akan memampukan kita melebihi apa yang kita bisa kerjakan. Jadi kalau hari ini kita bisa bilang, "Pak, aku pahit sama dia. Pak, aku pahit sama istri. Pak, aku pahit sama suami." Minta Roh Kudus supaya dia memulihkan keadaan di dalam hati kita. Sekali lagi saya sering bilang, buat Tuhan mengerjakan apa yang di luar itu gampang. Tetapi Tuhan lebih tertarik sebelum semua yang di luar itu berubah, yang di dalam kita lebih dulu berubah. Amin. Hari ini kita mau menjadi pembawa damai. Amin. Biarin orang buat jahat buat kita, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Lepaskan perkataan berkat, bukan kutuk, saudara. Awas ya, mati lu. Wah, udah parah nih kalau apalagi hamba-hamba Tuhan gitu, kalau udah awas ya, wah udah parah. Tapi di tempat ini saya percaya, seperti nama gereja ini, life, kehidupan, suara kita akan membawa kehidupan buat dunia. Amin. Yang kedua, slide yang kedua, apa yang Roh Kudus akan kerjakan? Roh Kudus akan membuat kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Kita buka 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Siang hari ini Tuhan ingin kita benar-benar merdeka. Amin. Karena di mana ada roh Allah, dikatakan di situ ada kemerdekaan.
Di tempat ini ada roh Allah nggak? Harusnya kita merdeka. Di dalam kita ada roh Allah nggak? Ada. Artinya di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan takut dengan apa yang kita tidak bisa kontrol hari ini. Karena hidup kita sesungguhnya ada di dalam kendali Tuhan. Biarkan Tuhan yang menangani apa yang kita tidak bisa tangani hari ini. Banyak hal hari ini saya percaya yang kita nggak bisa kontrol. BBM naik kita nggak bisa kontrol. Barang-barang naik kita nggak bisa kontrol. Harga plastik naik kita nggak bisa tangani itu. Dan saya nggak pusing, saudara. Yang terpenting adalah kita berjalan dengan yang punya langit dan bumi. Amin. Dan itu namanya Yesus. Amin. Wow. Makanya murid-murid pada waktu sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid seringkali takut sama badai, benar ya? Takut sama masalah. Bahkan murid-murid ketika badai datang bangunin Yesus, gitu ya. Ketika ada apa lagi, murid-murid langsung ketemu sama Yesus. Tetapi bayangkan, coba bandingkan ketika murid-murid sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia menjadi pelaku firman, dia menjadi orang yang berani, dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dari 12 murid, semua matinya adalah mati martir. Ada yang kebalik, ada yang diseret pakai kereta kuda, ada yang dituang ke dalam sumur. Pokoknya aneh-aneh gitu ya. Tapi mereka nggak takut. Kenapa? Karena mereka tahu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini saudara, mungkin keadaan saudara membuat saudara itu takut. Mungkin keadaan kita, Pak, uang di ATM saya tinggal segini nih, gitu ya. Saudara, buat dunia ketakutan itu normal, wajar dong, namanya manusia, gitu ya. Tapi buat kita sebagai warga kerajaan Allah, ketakutan itu bukan normal. Amin. Kita adalah warga kerajaan Allah yang seharusnya memberi terang di tengah-tengah kegelapan. Saya berdoa, saudara, ini waktunya kita shine. Ini waktunya kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, Roh Kudus akan mengingatkan apa yang firman Tuhan katakan untuk hidup kita. Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan salah satu yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita adalah mengingatkan kita atas apa yang firman Tuhan katakan untuk hidup kita. Dia akan selalu mengingatkan apa yang dia katakan untuk kehidupan kita. Amin. Seringkali kita tidak dapat mengalami yang namanya sukacita karena kita terlalu banyak melihat keluar dibandingkan kita melihat ke dalam. Tetapi siang hari ini Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang dia katakan untuk kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, masa depanmu penuh dengan pengharapan. Amin. Amin. Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau adalah penuh dengan berkat. Engkau adalah terang. Seharusnya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena fungsi dari Roh Kudus itu mengingatkan setiap perkataan Tuhan atas janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap janji Tuhan yang ribuan itu di dalam firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak peduli apapun masalahnya. Saya nggak peduli dunia semakin bergoncang apapun gitu ya. Tetapi kerajaan Allah yang tinggal di dalam kita itu tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Jangan biarkan terang yang ada padamu itu redup. Jangan biarkan masalah yang ada dalam kehidupanmu membuat terang yang ada di dalam kehidupan kita itu nggak berkobar lagi. Di hari Pentakosta ini, saudara, saya cuma mau mengingatkan bahwa ada satu kekuatan yang akan membuat saudara menjadi saksi untuk banyak orang, terutama untuk
Pak, gimana caranya? Gitu ya. Banyak orang bertanya sama saya, gimana caranya? Apa saya kemana-mana harus bawa Alkitab gitu ya, biar orang tahu saya orang Kristen? Nggak perlu Bapak Ibu. Dari setiap apa yang keluar dari perkataan kita, dari setiap apa yang kita lakukan untuk banyak orang, itu sudah menceritakan siapa Yesus. Dan dia dapat melihat Yesus melalui kehidupan kita. Amin.